Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rehepieni dalam Bincang Kesehatan. Di kesempatan yang istimewa ini telah hadir tamu yang seperti biasa selalu istimewa juga, yaitu Dr. M. Destian Kosanda, SPTHT BKL. Panjang sekali nih. Iya, Mbak. Dr. Destian biasa disapa Dr. Andes ya. Andes, betul. Nah, Dr. Andes ini adalah pengurus ID Palembang. Jadi podcast ini kan kerjasama antara Tribun Sumsel, Sujaya Pos, dan ID Palembang yang digelar setiap bulan dan ditayangkan setiap Jumat malam. Nah, kali ini kita akan membawakan tema tentang bahaya bising bagi kesehatan telinga. Nah, kita langsung saja nih bicara dengan Dr. Andes. Jadi Dr. Andes, karena ini yang pertama kali ya, Dr. Andes tampil di podcast Bincang Kesehatan, bisa dong cerita sedikit tentang profil dari Dr. Andes, ketertarikan untuk mendalami spesialisasi di THT, terus bisa juga cerita apa saja yang berkesan gitu sampai dengan sekarang saat gitu. Ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tribun Sumsel dan Sujaya Pos sudah percaya manggil kami di sini. Tamunya nggak istimewa banget, Ibu. Istimewa dokter, spesialis THT. Itu aja istimewa. Tapi nggak pakai telur. Ya, jadi saya mulai tertarik dengan THT itu awalnya 2016. Oh ya. Nah, saya awalnya tidak ada minat masuk THT, Bu. Awal sekali. Jadi pada saat itu pagi hari ada spesialis THT namanya Dr. Norman almarhum. Beliau nawarin, Des, ngapain jago gini terus? Udah berapa lama jago gini? Izin bang, 4 tahun. Jadi 4-5 tahun. 2011 6 tahun ya, 5 tahun pada saat itu. Jadi dia datang, THT loh, dikasih duit 100.000 coba. 100.000 dikasih duit. Cukup itu? Jauh. Bang, kurang lah 100.000. Jadi kata abang, itu di Unsri, 100.000 pendaftaran PPDS, tahu juga dia. Jadi dia, awas lo nggak THT, dikasih 100.000. Pokoknya sore ini udah ada formulir. Saya nggak ada sertifikat, Bu. Jadi datang ke bagian PPDS di FK Madang, telepon orang tua, disuruh Bang Orman ambil THT. Bismillah kata mama. Kalau papa ngomong bebas terserah. Serius mah, iya ambil 100.000. Ngisi form sudah, ngadep lagi Dr. Norman. Dr. Norman ngadep, kasih, bagus THT. Terus ikut semua seminar, workshop, simposium THT, dan cepat banget 6 bulan. Bismillah, tes alhamdulillah. Jadi masuk THT itu 2017 Januari. Januari 2017 di Unsri. Kebetulan kan S1 Unsri juga. Jadi nggak terlalu tersesat di rumah sakit umum. Kalau orang luar masuk rumah sakit umum agak tersesat karena luas. Banyak selasarnya, banyak selasar banyak. Jadi alhamdulillah adaptasinya agak cepat dan tamatnya 2021. 2021 berarti 4 tahun kurang lebih. Nggak sampai juga 3 tahun 11 bulan, 10 bulan kayak gitu. Alhamdulillah. Termasuk cepat itu ya, dokter. Jadi teman nanya, nyesel nggak masuk THT? Penyesalan yang paling tidak menyesal itu masuk THT. Iya. Jadi suka ditanya sama adik. Jadi enak kita nyesel 4 tahun masuk ke departemen daripada kita nyesel seumur hidup nggak sekolah. Jadi kan
kekhawatiran untuk masuk sekolah spesialis itu kan adalah suatu mindset dari setiap orang. Setiap dokter yang mau. Iya, yang mau. Jadi banyak orang yang nggak berani masuk itu karena bagaimana kehidupan keluarga saya nanti, anak saya gimana. Jadi biayanya kan? Biayanya. Tapi alhamdulillah kan istri, mertua yang ngerti. Kalau papa mama kan sendiri ya harus ngerti karena anaknya kayak gini ya. Jadi dokter. Orang tua juga dokter, papa juga dokter. Papa dosen pasti udah ngerti lah pasti ya. Iya. Jadi udah ngerti. Jadi apa namanya, kalau istri kan bukan dokter, jadi dia harus tahu kehidupannya kayak gimana. Anak pertama ulang tahun saya nggak datang. Oh ya ampun. Ya. Jadi saya ada acara di bagian karena masih junior banget, masih semester 1. Anak ulang tahun yang kedua saya nggak datang juga karena ada benda asing koin yang ketelen di pasien. Jadi pas bener. Jadi aku datang sebentar, operasi jam 8, acara anak jam setengah 8. Jadi nggak datang lagi. Tapi setelah selesai operasi langsung ketemu? Enggak, udah selesai pasti. Jadi kalau yang ketiga keempat alhamdulillah datang. Anak-anak dan istri ngerti. Iya, harus di ngertiin. Jadi kesulitan dari spesialis itu. Jadi kebanyakan orang spesialis itu suka ditanya, kamu milih keluarga atau milih sekolah? Iya. Atau milih pekerjaan? Atau milih pekerjaan. Kalau pekerjaan kan kalau dia udah mau sekolah spesialis, dia harus milih sekolah, wajib itu. Yang berat itu kan keluarga atau ini. Jadi kita pasti milih sekolah dulu karena kita harus ngasih perhatian, pengertian dengan keluarga juga. Tapi kan itu kan nggak harus semerta-merta sekolah mikir itu terus, tapi ada prioritasnya yang mana menurut bagian. Nah, justru kalau guru saya, Dr. Ablagani, itu bukan guru itu kami panggil maknya. Oh iya. Mama. Ketua ID Sumsel sekarang. Iya, itu ibu. Itu bukan guru, itu ibu, sahabat, temen, kayak itu. Luar biasa. Jadi Dr. beliau merangkul. Jadi kalau ada suatu junior aku, anaknya masuk rumah sakit, demam berdarah, pada saat itu dia junior. Kebetulan dokter Abel lihat, kenapa sini anak sakit dok? Besoknya dia masuk bagian, kena usir tuh. Urus anak kamu. Oh ya ampun. Karena itu hanya formalitas aja, pertanyaan itu. Milih sekolah atau milih pendidikan. Itu kalau dokter Abel anak sakit, pulang. Perhatiin dulu anak. Secara kemanusiaan lah ya. Iya, karena itu ibu kami kan. Artinya kalau anak sakit, artinya cucunya sakit. Iya. Jadi iya, dia betul, ini betul. seperti biasa. Iya. Lebih sayang ke cucu dari ke anak. Jadi itu tantangan seorang dokter untuk menempuh pendidikan spesialisasi antara lain ya. Iya. Alhamdulillah udah selesai 4 tahun. 4 tahun. Udah berarti 2021 udah sekarang juga udah masuk 5 tahun. Tahun udah keempat kelima lah. Tahun kelima menuju, berarti. iya. Di spesialisasi THT ya, Iya. dokter ya. Jadi buka praktek pribadi, buka praktek di rumah atau di rumah sakit aja. Yang kita ketahui kan surat izin praktek itu ada 3 di ACC-nya, ada 3. Boleh setiap dokter itu boleh buka prakteknya 3. Jadi awal tamat dulu kami ke rumah daerah Pali namanya. Daerah Bali. Kalau diminta mengabdi ke daerah atau gimana? Iya, karena pusat ngomong harus ada di daerah. Oh. Daerah nggak boleh kosong. Jadi sekitar 3 tahun di Pali. 3 tahun di Bali. Dan rumah sakit utama saya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Oh, sekarang di Rumah Sakit Iya, Muhammadiyah. karena tugas belajar Muhammadiyah. Walaupun statusnya sekarang ASN kan? Enggak.
Saya tidak ASN. tidak Saya ASN. pegawai swasta, pegawai rumah sakit Dari Muhammadiyah. awal memang sudah memilih di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ditugaskan di Pali? Enggak. Di Pali itu karena dia tidak ada dokter spesialis THT, jadi kami ditawarkan oleh direkturnya, Dokter Fitri pada saat itu, mau enggak Dek masuk ke Pali? Itu rumah sakit swasta juga? Rumah sakit pemerintah. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu kami di Palembang, Kamis, Jumat, Sabtu di Pali. Dan tetap statusnya bukan PNS? Bukan, dokter tamu. Dokter tamu. Setelah ini udah ngerasa capek 3 tahun ke daerah, jadi pindah ke rumah sakit Pusri. Pusri. Ya. Dan bisa dipanggil ke rumah sakit yang mana yang membutuhkan? Enggak. Enggak. Hanya 3 surat izin praktek kita punya. Satu lagi praktek pribadi. Praktek pribadi di rumah atau di tempat khusus, di luar rumah sakit Muhammadiyah dan Pusri. Iya, di Merdeka. Oh, di Merdeka. Iya, depan kantor wali kota benar. Oh, ngerti. Sering lewat situ. Sering lewat situ. Mungkin nggak ada aja. Praktek dokter bersama kan? Betul. Di situ tempat dokter top semua di Prof Rusdi. Dokter Gani ahli anti jantung. Prof Ali di veteran. Di veteran. Iya. Dokter Hakim Sari Muda Pohan, Dokter Edward S. Umar dulu senior. Jadi kemarin ketemu cerita-cerita sama Pak Hakim tahun 78 itu dibuat. Luar biasa, udah lama banget ya. Depan kantor ledeng katanya. Udah lebih dari, udah mau 50 tahun. Kurang lebih. Oke, dokter, menarik sekali. Sekarang kita masuk ke bahasan podcast Bincang Kesehatan kita, yaitu bahaya bising bagi kesehatan telinga. Nah, dokter, kalau di medsos kan, di YouTube kita sering dengar tuh sound horek. Tapi kan kalau di Sumsel belum ada ya. Nah, tapi kita juga kadang-kadang dengar tuh ada tetangga yang lagi nikahan anaknya itu ada suara organ tunggal yang sangat keras sampai bergetar ini kaca-kaca di rumah. Nah, itu mungkin masuk dari yang mengancam kesehatan telinga mungkin ya, dokter. Betul sekali, Bu. Nah, jadi mungkin tambah lagi nih, yang sehari-hari kalau itu kan jarang-jarang tuh bisa mungkin setiap minggu, bukan tiap hari. Nah, kebisingan lain tuh mungkin di jalan raya, bagi mungkin sopir atau pedagang di pinggir jalan. Nah, mungkin dokter bisa terangin deh apa-apa saja yang mengancam kesehatan telinga, kebisingan yang mengancam kesehatan telinga. Yang harus dipahami awalnya adalah bising itu sangat berbahaya bagi telinga. Sangat-sangat berbahaya. Jadi yang aman itu termasuk di perusahaan juga, di perusahaan juga. Itu kita harus punya namanya sound level meter kalau di sound level meter. Sound level meter itu harus alat untuk menilai bising. Yang boleh di telinga manusia, yang aman di telinga manusia itu adalah 80 desibel. Dalam 8 jam. 80 desibel. Berarti kita misalnya di kantor misalnya pakai earphone, Betul. itu termasuk ancaman yang sama dengan kebisingan ya? Sangat-sangat itu. Sangat-sangat mengancam. Contohnya kayak Mas Editor, kayak teman-teman. Dengan musik, sambil kerja dengan musik. Kerja sambil musik. Itu ada rumusnya sebenarnya, Ibu. Rumus kita memakai earphone atau bone conducting atau air conducting ya, yang air conducting yang dimasukin, yang bone conducting itu yang ditaruh di sini, yang di belakang telinga, yang sekarang kalau yang kayak gini tuh sama itu air conducting. Air conducting, ya. Hands free air conducting namanya. Itu hantaran udara. Jadi hantaran udara. Semuanya sama. Kita harus pakai rumus. Jadi ini yang harus kita tahu tentang rumus dari kita pemakaian alat hands free. Itu dia punya rumus 60% dari volume dalam 60 menit per 24 jam. Jadi kita boleh dengar itu 60% itu dalam 24 jam itu hanya
1 jam. 1 jam. 60 menit. Jadi lebih dari situ dia berbahaya untuk kesehatan telinga. Betul. Itu kalau Sangat di berbahaya. di dokter, sorry, kalau di gadget di Android kita kan ada sampai 20%. Nah, berarti itu Sampai 200%. 200%. Berarti kita mesti cukup di 60%. 60% aja. Itu pun biasa. dalam waktu 60 menit. Buktinya kok telinga saya nggak apa-apa. Bukan sekarang sayang yang kena, tapi nanti yang kena. Jadi telinga itu kan punya mekanisme pertahanannya sendiri. Ada refleks namanya refleks stapedius, refleks timpani yang nggak semerta-merta hari ini kena, denger besok langsung budek gitu enggak. Jadi mungkin pas tambah umur pas udah umur 50 tahun, 60 tahun baru terakumulasi mungkin ya. Betul, terkonversi dia. Terakumulasi dikit. Jadi yang awalnya rusak takutnya tuh adalah kalau kita sebut dengan outer hair cell, sel rambut luar yang ada di dalam koklea. Itu dia Allah buat 3 baris panjang. Jadi walaupun dia itu rusak satu, dia bisa masih bergandengan kayak gini. Kalau rusak gini kayak gini. Jadi kalau tengah dia bisa bergandengan. Jadi tetap dia bisa merubah energi getar bunyi dapat diartikan. Kalau itu rusak semua, dia tidak bisa mengganti energi getar potensial menjadi listrik. Jadi nggak bisa diterima sama otak. Dicerna aja di otak itu apa gitu, suara apa gitu. Ini suara apa atau suara tadi dari mana. Jadi bahaya-bahaya orang yang tuli itu dia nggak tahu bahaya. Jadi kita masuk ke sound system tadi. Untuk sekarang sih dia tidak akan berbahaya, tetapi terakumulasi seperti kata Ibu tadi di hari tuanya nanti. Tetapi kalau dengan orang-orang tertentu yang misalkan imunnya rendah, nggak harus tunggu tua, 40 bisa kena. Jadi kan sekarang kan zaman COVID kemarin itu kami lebih concern kepada anak-anak yang Zoom itu jangan pakai handsfree, jangan pakai earphone. Dengar aja langsung. Dengar aja langsung, berinteraksi sehingga dia tidak rusak telinganya. Tidak mengancam kesehatan telinga tadi. Iya, apalagi kan sekarang lagi musim e-sport kayak gitu kan. E-sport kayak apa-apa gitu kan, nggak enak sebutnya ya. Jadi kan mereka kan untuk mendengar sesuatu itu harus pakai ini lebih fokus. Itu juga berbahaya. Dia juga pikir aduh nanti ganggu orang sekitar. Jadi dia pengen dengarnya sendiri gitu ya. Betul. Oh gitu ya dokter. Dokter, itu kan tadi dokter udah info itu terakumulasi sampai usia tertentu, baru terasa dampak dari kebisingan yang tadi kita dengarkan setiap hari ya di keseharian aktivitas kita. Nah mungkin kita bisa nggak dikasih tahu gejala-gejala mungkin ada ya, mungkin aduh bising tuh, aduh telinga ini rasanya apa gitu. Ada nggak gitu dokter? Jadi gejalanya itu sebenarnya tidak dirasakan sama pasien, Ibu. Tidak dirasakan. Tidak dirasakan sama pasien. Yang dirasakan sama pasien kalau misalkan dia turun pendengaran langsung itu biasanya itu yang kita sebut dengan sudden deafness, tuli mendadak itu yang bahaya. Tetapi kalau karena akibat bising atau kita sebut dengan noise induced hearing loss, pendengaran akibat suara keras, bising, itu dia tidak punya gejala. Dia udah terbiasa dulu. Lama-lama dia udah pada maksimalnya. Kok aku nggak denger ya? Nggak tahu dokter dari kapan. Biasanya kayak gitu. Tiba-tiba aduh apa nih? Tiba-tiba kenapa ya nggak denger? Ada yang ngomong apa? Oh gitu ya dokter ya. Jadi gejalanya tuh nggak serta-merta langsung timbul. Gejala dapat ini dapat suara keras hari ini, besok langsung kena, enggak. Tetapi kalau misalkan defense mekanisme badannya masih bagus, habis kita kena
musik atau suara keras itu biasanya pertama berdenging ya. Yang kedua leher rasa pegel-pegel kayak gitu, rasa penuh karena itu ada refleks tadi mekanisme pertahanan, refleks timpani, refleks stapes. Jadi mereka kan menarik dari otot, jadi si tulangnya itu biar nggak kena ke organ. Jadi harusnya kan kayak gini stapes itu. Jadi ini ditarik. Timpani itu biasanya yang bergetar. Timpani itu adalah gendang telinga. Refleks gendang telinga. Gendang telinganya harusnya getar terus. Ini ditarik biar agar tidak bergetar terus. Getar itu kan mekanisme pertahanan mungkin ya? Bukan? Enggak, getaran itu gelombang dari musik. Iya, akibat mendengar gelombang musik itu. Betul, jadi bergetar. Nah, kalau misalnya dia udah tuli, berarti dia nggak bergetar lagi gitu? Belum tentu. Oh, belum tentu. Bisa jadi anatominya, strukturnya, bisa jadi fungsi dari setiap organ tersebut. Contohnya yang aku sebutin tadi, outer hair cell tadi. Tapi kan ini kan ciptaan Tuhan ya. Iya. Bagus banget ya. biasa. Sempurna banget, alhamdulillah. Iya, detail banget. Sehingga kalau ada ini gitu penanggulangannya dari badan kita, tetapi kan tidak serta-merta proteksi itu akan menimbulkan kebaikan, belum tentu juga. Nah, dokter, itu kan tadi apa saja yang mengancam kesehatan dari telinga. Nah, gimana cara kita mengantisipasi supaya walaupun kita udah terpapar atau mencegah lah ya. Jadi gimana sih caranya supaya telinga kita itu tetap berfungsi baik gitu? Yang jelas kita harus menghindari faktor-faktor resiko ya. Jadi gangguan pendengaran itu kan nggak hanya dari bising, Ibu. Nggak hanya dari bising, dari kolesterol, dari faktor eksternal, contohnya kotoran telinga. Jadi, nah itu dok tadi, silakan itu yang bagus banget ya, nanti kita bertanya. Jadi contohnya kotoran ke telinga, dari kolesterol, kan, dari faktor-faktor yang lain, dari pilek. Kenapa kami disebut dengan THT? Oh iya. Semuanya itu berhubungan. Semuanya berhubungan. Pilek pun berhubungan. Jadi, dengan telinga. Jadi pernah dengar dokter, sebelum dokter lanjut. Jadi kalau orang sering buang ingus, jadi dengan keras, misalnya abis suka sampai ke telinga itu. Jadi katanya nggak bagus ya, misalnya buang telinga buang ingus sampai suaranya keras, sampai imbasnya ke telinga. Itu mungkin ya dokter? Mungkin banget. Jadi kan gangguan pendengaran ini kan dibagi menjadi dua. Ada yang konduksi, hambatan, atau ada yang sensori, saraf. Iya, saraf. Jadi kalau misalkan yang kita ngomong di awal tadi, sound horeg, gangguan pekerja pabrik yang nakal, nggak mau pakai alat pelindung diri, kan itu namanya noise induced hearing loss. Jadi itu biasanya adalah gangguan pendengaran tipe sensori atau saraf. Tetapi kalau misalkan kotoran telinga, kita pilek, itu gangguan pendengaran tipe konduksi namanya Ibu. Oh, tipe konduksi. Misalkan lagi batuk nih, lagi pilek, dia menghembus keras. Itu imbas ke telinga. Imbas ke telinga, karena apa? Jadi ada saluran penghubung antara telinga tengah dan hidung yang disebut dengan saluran eustachi, tuba eustachius namanya. Jadi itu kalau misalkan dia pilek, terjadi reaksi radang, ada penjaga tuba di situ, namanya torus tubarius, itu membengkak sehingga si tuba eustachi tertutup. Jadi perbedaan tekanan antara telinga dan hidung. Jadi rasa penuh telinganya. Padahal bukan karena gangguan telinga, itu gara-gara gangguan hidung, batuk pilek tadi. Dia menghembus keras. Ingusnya malah naik ke atas. Itu yang keluar dari itu namanya apa? Belum jadi conge itu paling itu namanya apa? Pengaruh dari flu bisa sampai keluar dari telinga. Betul, sangat-sangat berpengaruh.
sangat-sangat berguna. Jadi kalau yang pemirsa yang punya anak, kalau lagi flu jangan berenang. Misalnya ini kalau dia selam itu yang keluar dari air itu pengaruh dari tadi dokter? Dari tadi. Jadi itu kan namanya proses perjalanan penyakit. Jadi awalnya dia flu, tidak terjadi perbedaan tekanan antara hidung sama telinga. Lama-lama dia penuh, cairan yang ada di telinga tengah itu terus menumpuk. Jadi dia telinganya merah, gendang telinganya. Dan keluarnya itu ujung-ujungnya dari cairan tadi merah, masuklah kuman. Infeksi. Cairannya tadi terinfeksi, lama-lama menumpuk, terus-terusan diproduksi, dia mencari jalan keluar. Itu sama dengan cairan yang sama, kurang lebih. Tetapi kalau dia udah infeksi, beda infeksinya. Jadi lama-lama cairannya itu penuh, terus diproduksi, dia tekanan makin besar, dia mencari jalan keluar, bolonglah gendang telinga. Dan abis itu keluar dan udah pasti dia jadi terganggu pendengarannya. Enggak juga. Berarti belum tentu jadi terganggu, belum tentu jadi tuli gitu ya. Kalau ditanya terganggu ya pasti terganggu, tetapi sampai dia tuli enggak. Berarti masih tetap berfungsi telinganya. Jadi kita harus bedain dulu. Gangguan pendengaran sama tuli itu beda. Jadi kalau misalkan kita tes pendengaran yang namanya audiometri, kalau dia udah menyentuh 70 desibel ke atas, 70, 71 sampai ke bawah sampai 120 lebih, itu namanya tuli. Kalau di bawah 70 namanya gangguan pendengaran masih. Belum sampai pada tahap tuli. Jadi dia terjadi gangguan pendengaran kayak gitu. Bohong kalau misalkan dia ada gendang telinganya bolong misalkan, terinfeksi lama, tidak terjadi gangguan pendengaran, pasti terjadi gangguan pendengaran. Tanpa disadari atau tanpa disadari oleh pasien tersebut. Kayak gitu. Jadi dokter, mungkin ini kan udah banyak nih disampaikan oleh dokter. Nah, saran dari dokter mungkin bikin apa saja yang harus dilakukan. Tadi kan dokter udah jelasin secara agak umum lah ya. Nah, ini lebih detail lagi. Apa saja yang harus dilakukan supaya telinga kita tetap berfungsi baik? Mungkin ada langkah-langkahnya. Misalnya ada ini nih, pertama lakukan ini. Bisa nggak gitu dokter? Yang pertama, kalau gangguan umum untuk di masyarakat awam. Saya kalau praktek itu suka debat sama ras terkuat di bumi. Ibu-ibu. Maaf ya. Jadi, Bu, kuping anaknya jangan dikorein ya, nanti tambah kotor. Iya dokter, ini tiap hari dikorein masih tambah kotor. Itu alat ngoreknya juga harus cotton bud dia pakai. Jadi justru kalau kita ngorein telinga, dia akan semakin kotor. Itu pertama, kita nggak boleh korek telinga. Jadi kotoran telinga itu fungsinya ada untuk memproteksi badan kita dari kuman, dari jamur, dari benda asing, contohnya debu. Dan kotoran telinga itu bisa keluar sendiri dengan bantuan apa? Rahang. Jadi gimana tuh caranya dokter? Kita kan secara psikologis kan kalau tidak membersihkan telinga tuh rasanya terganggu, kurang nyaman gitu. Itu kan kebiasaan Indonesia. Cotton bud itu dibuat untuk mata, bukan telinga. Bukan untuk telinga. Baru tahu mereka. Jadi gimana tuh caranya membersihkan sendiri? Jadi mekanisme untuk membersihkan kotoran telinga dengan bantuan rahang. Jadi Allah itu buat liang telinga itu melandai ke bawah, kayak gini, enggak yang kayak gini. Jadi telinga tepat di atas rahang. Jadi kalau rahang bergerak, telinga akan bergerak. Kotorannya akan bermigrasi keluar. Keluar sendiri. Berupa? Iya. Karena kotoran telinga kepingan gitu. Enggak harus kepingan, bisa jadi minyak, bisa jadi kalau debu masuk bisa jadi debu keluar. Jadi coba pemirsa kayak giniin telinganya.
Pasti ada. Itulah kotoran telinga yang Itu. keluar. Jadi kalau di keyakinan saya, jadi pentingnya jaga wudhu gitu. Jadi untuk membersihkan telinga itu kan kayak gini. Cukup di bagian luar Di bagian sini, luarnya pada saat mandi kita sabunin. Ini pada orang-orang pada suka lupa pada ini. Kebanyakan di tempat lain dia mandi, tapi telinga lupa. Berarti nggak perlu dicolok di dalam gitu ya? Nggak ada sunnahnya juga. Nabi juga tidak mengajarkan untuk mengorek telinga. Nggak ada. Nabi hanya mengajarkan hanya membersihkan daun telinganya saja. Berarti cukup di situ untuk menjaga kesehatan telinga. Cukup. Jadi di untuk THT menjaga itu, kebersihan telinga ya. Di THT itu wudhu itu bisa menjaga kebersihan THT. Kita ada dihisap. Di THT ada ilmu cuci hidung, kumur-kumur, benar, menjaga kesehatan gigi geligi, membuang sisa makanan dan lain-lain. Jadi kalau untuk membersihkan telinga jangan pernah dikorek. Oh, itu yang pertama ya. Pertama, yang kedua, kalau pilek ya ada tipsnya lagi. Oh iya. Biasanya orang awam ditutupnya mulut, ditutupnya hidung, dikeluarin, terus ditiup. Itu malah lebih bahaya. Dikeluarin naik. Kalau misalkan dia itu namanya falsafah untuk membuka tuba tadi. Jadi kalau misalkan dia pilek, telinganya rasa penuh, tutup mulut, tutup hidung, ditelan. Coba Ibu. Oh, terus keluar dari mulut. Kita keluarin dari mulut. Jadi tutup mulut, tutup hidung, dia buka. Oh, gitu. Jadi kebanyakan awam yang tahu hanya tutup mulut, tutup hidung, ditiup. Tuk-tuk bunyinya nanti. Berarti dia itu nggak boleh. Ditelan itu nggak apa-apa, dokter? Nggak apa-apa, ditelan biar buka. Biar kalau misalkan ada infeksi pada telinga banyak, di hidung pada kuman, kalau kita falsafah, kita tutup hidung, tutup mulut, ditiup, kayak kumannya ke telinga. Orang malah bayi itu ada alat penghisap itu kan? Betul, boleh. Itu boleh. Atau dicuci hidung juga boleh. Itu yang untuk yang paling sering dilakukan. Terus kalau misalkan untuk orang tua atau nggak harus nunggu tua, antioksidan harus kita asupan antioksidan harus ada. Contohnya apa? Buah-buah yang berwarna mencolok. Menjaga asupan nutrisi ya. Nutrisi antioksidan. Karena kita hidup ini di kota yang banyak oksidannya. Asap kayak gitu kan. Oksidan. Jadi tadi ya. apa boleh kita konsumsi buah sayuran, atau suplemen seperti itu. Oh gitu. Jadi kita nggak efeknya kan itu kan di nutrisi itu kan akan menjaga badan kita, tapi jangan juga ditantang. Terus untuk noise induce, untuk gangguan pendengaran akibat suara paparan bising itu biasanya pekerja ya. Banyak pekerja di pabrik, di tempat-tempat yang banyak suara bising. Contohnya apa? Orang bekerja di di diskotik, di klub malam kayak gitu, atau di pabrik-pabrik. Jadi kita harus memakai alat pelindung diri. Termasuk yang paling bahaya, itu ada penelitian senior saya juga, kami bantu waktu residensi, kami ke tempat bermain anak, Ibu. Oh iya. Yang ada di mal-mal. Itu bising juga ya? Itu 120 desibel. Ada yang 135. Anak-anak ngumpul di situ? Anak-anak ngumpul di situ, sehingga apa yang terjadi? Nggak sekarang efeknya. Itu yang tidak disadari oleh orang tua. Kalau misalkan orang tuanya juga hobi main game kayak saya kayak gitu, ya kita tinggal pakai pelindung telinga. Itu pelindung telinga aja. Oh gitu. Kasihan juga kan. Tetapi kalau kayak playground kan nggak terlalu bising. Tetapi kalau yang tempat bermain game di mall-mall itu yang harus
kita waspadai sebagai orang tua. Dan kalau bisa edukasi lagi untuk pemilik juga harus diperhatikan tentang bahaya bising bagi anak-anak. Jadi jangan kita ngajak anak buat senang-senang, tapi ternyata ganggu dampaknya ke kesehatan telinga anak-anak. Betul. Jadi itu yang harus diwaspadai. Mungkin K3-nya harus tahu tentang bising ini. Di setiap perusahaan itu kan harus ada K3, harus ada edukasi. Oh, berarti apa paparan suara sampai 120, di situ sampai 120 desibel, harusnya 4 jam. Bisa sampai ada yang 15 menit. Iya. Kita bisa. Tetapi kan kalau kita pakai airplug dan air muff, kita bisa, airplug itu dia bisa mereduce bising itu 10-15 desibel. Sedangkan air muff yang mufflernya itu bisa mereduce kurang lebih 20-25, 15-25 desibel. Kalau 120 berkurang 25, sudah 95. 95 kurang 15 lagi jadi 80. Itu yang ambang toleransinya. Toleransi dalam 8 jam bekerja. 80 itu toleransi dalam 8 jam bekerja. 8 jam bekerja. 8 jam bekerja. Jadi kalau untuk di perusahaan. Jadi kebanyakan orang di perusahaan kan perusahaan besar ya, BUMN. Mereka kan mengadakan medical check up itu setiap 1 tahun sekali. Iya. Mereka yang bekerja di lapangan dengan bad habit, bad habit ya dalam tanda kutip, nggak mau pakai alat pelindung diri, dia ngomong nggak ada. Kalau nggak ada, nggak boleh itu perusahaan. K3-nya wajib dimarahin. Jadi pasti K3-nya ngomong ini sudah tersedia, tetapi karyawannya yang bandel. Udah datang ke kita, ternyata terjadi gangguan pendengaran. Rekomendasinya 2. Dia nggak bekerja di lapangan atau dipindahkan ke kantoran. Oh gitu ya. Sering pasien dokter? Banyak. Banyak juga yang minta, dokter tolong dibantu. Kalau aku bantu kamu, aku yang hilang kerja. Si malakama kan? Ya, kalau aku tak bantu kamu yang hilang kerja. Gitu. Gimana coba? Itu yang terjadi di lapangan. Dilema juga dokter. Dilema. Ya? Dokter dilema juga maksudnya. Oh, sangat-sangat dilema itu. Kasihan. Tetapi itu adalah konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Dengan kalau aku ngomongnya di Muhammadiyah, Bapak nih nakal ya. Bandel Bapak. Bandel Bapak nih. Nggak mau pakai alat pelindung. Apalagi mesinnya, maaf ya, udah tua. Iya. Mesin tua kan getarnya getarannya besar, suaranya besar kayak gitu. Suaranya tidak sehalus ketika masih baru. Iya. Peredamnya sudah longgar atau nggak diganti baru atau kayak gimana. Jadi, iya. Itu antara saran kami adalah yang di perusahaan atau yang mempunyai usaha-usaha dengan bising yang tinggi itu harus dievaluasi untuk keselamatan karyawan dan pengunjung atau ya pengunjung karyawan atau pengunjung kayak gitu. Iya, itu kan K3 itu kan standar mestinya. Standar. Mestinya Disnaker ya di sini ya, Dinas Tenaga Kerja yang mengontrol itu kan. Betul, tapi kan sebelum Disnaker kan perusahaan juga membayar K3. Dari perusahaan itu sendiri yang harus menjalankan standar K3 itu. Betul, harus. Nah dokter, sekalian dokter udah masuk 5 tahun di spesialisasi THT ini. Nah pasien yang paling banyak mungkin ya, yang mengalami gangguan telinga itu, kira-kira? Nomor 1 pasti kotoran telinga ya, kotoran telinga. Karena awam itu banyak nggak tahu kalau ngorein telinga itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang pertama, kotorannya akan tertumpuk, terdorong masuk lagi ke dalam liang telinga. Yang kedua, dia bisa bikin cedera liang telinga, jadi bengkak. Itu yang pertama, yang paling sering, yang paling banyak. Yang kedua, gangguan pendengaran akibat batuk pilek. Yang jelas. Habis batuk pilek, dia infeksi. Congek bahasa Palembangnya. Kayak gitu, jadi
Itu sih yang paling banyak untuk gangguan pendengaran. Jadi kasus di THT itu yang paling banyak justru yang gangguan pendengaran, ya, telinga. Entah dari konduksi atau dari sensori neural. Gitu, Ibu. Iya, luar biasa ya. Kita tidak terasa, ternyata udah lebih setengah jam udah bicara dengan Dokter Andes. Sangat menarik ya materinya, karena kita jarang nih mendapatkan informasi, masukan tentang bahaya dari kebisingan, terus itu tadi terutama yang ngorek telinga itu. Betul. Ternyata nggak boleh. Walaupun secara selintas ada ya di artikel, tapi secara detail, oh ternyata dengan cukup melaksanakan rukun wudu ya kalau bagi muslim itu membersihkan telinga, berarti di daun telinganya itu udah cukup untuk membersihkan telinga. Karena kotoran keluar sendiri kan. Japlan dia keluar dengan bantuan rahang. Menarik sekali dokter. Sayang sekali kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi dokter. Amin. Untuk kalau belum puas ngomong sama saya, mohon diundang lagi aja. Iya, kita mau tahu lebih detail nih tentang cara menjaga kesehatan telinga dan apa saja yang bisa mengancam kesehatan telinga ya. Kita mungkin pada akhirnya ini ya sudah, dokter silakan menyampaikan pesan terakhir deh buat pemirsa untuk kesempatan kali ini. Iya, pesannya yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan telinga itu agak cukup simpel. Ya, jadi jangan dikorek. Itu yang paling utama. Yang paling utama tadi itu. Yang kedua, jangan mendengarkan suara yang terlalu berlebih. Yang ketiga yang aku ingetin lagi adalah rumus tadi. 60% dari suara handphone, kalau kita pakai headset, 60% dalam 60 menit per 24 jam. 60% volume dalam 1 jam, dalam 24 jam maksimum. Iya. Jadi kalau udah 60%, udah 1 jam, besok lagi. Itu batasannya ya? Batasannya kayak gitu. Oke, dokter. Jadi kalau misalkan kita bekerja di tempat yang bising, kalau misalkan perusahaannya tidak menyediakan, mintalah sama perusahaan untuk membelikan air plug atau air muff. Yang jelas alat pelindung diri itu sangat tidak nyaman. Jadi harus kalian paksakan dan harus dibiasakan. Iya. Gitu untuk menjaga kesehatan telinga. Oke dokter, makasih sekali atas sarannya dokter. Pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Mudah-mudahan pemirsa bisa menangkap semua yang disampaikan oleh Dokter Andes. Amin. Ya dokter, terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.